Melanjutkan film dari yang kedua, kita berfokus kepada villain di film sebelumnya, yaitu Yuri Boyka. Kalau ia yang kalah dengan Iceman membuatnya cedera dan tidak bisa menjadi petarung lagi, bahkan menghabiskan waktunya untuk membersihkan toilet penjara yang tidak diagung-agungkan lagi, sehingga gagal menjadikan orang ini sebagai petarung andalannya yang bernama Saikov. Bahkan ketika selesai, Gaga yang melewati Boyka sampai tidak mengenalinya karena Boyka terlihat seperti pecundang. Dan di saat Boyka ingin mengajukan untuk pembebasan bersyarat, mereka tidak bisa karena Boyka belum bisa memenuhi syarat itu. Dan kejahatan dari Boyka terlalu berat. Alhasil Boyka pun terus melatih kakinya yang cedera ulah dari Iceman yang mematahkannya kala itu. Tapi kala itu Gaga pun menemui Boyka kalau ia ingin membawa Boyka ke tempat yang layak karena Boyka sudah memberikan banyak keuntungan sebelumnya. Tapi Boyka menolak akan hal itu karena disitulah tempatnya. Namun karena ia muak juga dengan dirinya yang menjadi pecundang, ia pun meminta Gaga agar membuatnya masuk ke ring lagi. Dan sudah pasti Gaga tidak percaya karena Boyka saja masih cedera seperti itu dan akan terlihat sebagai tempat budir untuk Boyka. Saikov pun terus memenangi pertarungan itu yang membuat api semangat dari Boyka membara untuk comeback menjadi petarung terbaik dan terus melatih kaki cederanya. Boyka pun sudah siap dan langsung memotong rambut gondrong miliknya. Mereka pun mengumumkan kalau pertarungan yang memenangkan pertandingan di sana akan bertanding di PSC, Prison Patch Competition, yaitu pertandingan pertama dengan hadiah bebas dari penjara. Jadi para petarung yang di penjara akan merebutkan kemenangan agar bisa bebas dari penjara. Alhasil di saat Saikov mengalahkan lawannya, Boyka turun tangan kalau ia ingin bertanding melawan Saikov. Sempat mereka menolak akan hal itu, tapi Gaga membiarkan Boyka untuk bertanding, sehingga Boyka akhirnya bertanding setelah sekian lamanya. Walaupun dengan cedera kaki, ia tetap berhasil mengalahkan Saikov dengan sangat mudah. Dan karena Boyka menang, berarti ia akan berkompetisi di ajang PSC itu, serta pergi ke penjara itu, yaitu penjara yang ada di Georgia. Para orang-orang kaya pun berkumpul termasuk Gaga, dan Boyka bertemu dengan petarung tahanan yang lain yang juga menang di penjara mereka masing-masing. Gaga pun bertemu dengan seseorang yang bernama Farnati kalau ia memiliki petarung juga di sana dengan nama Turbo. Para tahanan baru untuk bertanding pun diminta untuk memperkenalkan diri masing-masing beserta di penjara mana dan alasan mereka di penjara. Dan ada petarung terbaik di penjara mereka dengan nama Dolor. Pertama ada Jerry Lem, ia dari Korut, kasusnya adalah pengkilan. Ada Andre dari Kroasia, kasusnya berupa pengkilan juga. Petros dari Yunani, kasus pengkilan juga. Jean dari Prancis, kasus pengkilan juga. Boyka tidak usah kita jelaskan lagi. Ada Rodrigo dari Brazil dan ini adalah Turbo dari Amerika Serikat. Sehingga kepala sipir memberitahu kalau mereka akan menjadi tahanan seperti lainnya dan akan diperlakukan sama di sana. Walaupun mereka datang untuk pertandingan PSC itu. Namun karena Turbo begitu bodoh amat dan tidak pedulian serta bersikap santai seakan ia tidak takut di sana, membuatnya langsung kena hantam oleh si penjara. Mereka semua pun pergi ke tempat sel mereka dan kala itu mereka juga melihat ring untuk pertandingannya. Sedangkan Gaga dan Farnati, ia pun didatangi oleh ketua dari pembuat pertandingan PSC itu yang bernama Rezo dan membicarakan akan pertandingan itu. Hingga keesokan harinya para tahanan pun dibawa ke tempat tambang untuk mempekerjakan mereka di sana. Sehingga Turbo yang melakukannya hanya gedumel akan
dirinya yang berada di sana. Sehingga Boyka yang melihatnya membuat Turbo kesal dengan tatapan Boyka kepadanya. Dan Boyka meminta Turbo untuk diam dengan ocehannya yang makin membuat Turbo kesal dan ingin menghajarnya. Tapi sipir memberitahu kalau pertarungan hanya boleh dilakukan di atas ring. Namun ia dibuat bingung karena si Dolor sangat santuy dan hanya duduk manis sambil membaca buku di atas. Selesai itu mereka pun kembali dan kepala sipir memberitahu kalau mereka hanya mendapatkan waktu latihan 1 jam saja. Sehingga Boyka yang latihan didatangi oleh Turbo dengan ocehannya lagi. Tapi ketika Turbo latihan bicep, Boyka melihat tato yang ada di dada Turbo. Kalau itu adalah tato muka anak kecil yang sepertinya Turbo sudah memiliki anak. Sedangkan Dolor, ia pun terlihat gelisah. Tepat kala itu kepala sipir datang menemui Dolor untuk memberikannya sesuatu yang dimana itu adalah suntikan yang sepertinya itu adalah steroid atau obat untuk meningkatkan performanya. Lihatlah betapa cepatnya gerakan dari Dolor ketika menggunakan steroid itu. Boyka yang ingin menggunakan perban elastis di kakinya dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit, ia berubah pikiran dan membuka perban elastis itu. Pertarungan pertama dari Rodrigo Brazil melawan Petros Yunani. Dan ya, Rodrigo ini seperti karakter Eddie yang ada di game Tekken anjing. Sama-sama menggunakan seni bela diri capoeira. Dan dengan hasil Rodrigo yang memenangkan pertandingan itu, lanjut pertandingan dari Turbo Amerika Serikat melawan Andre dari Kroasia. Dan pemenangnya adalah Turbo. Lanjut dari Boyka Rusia melawan Jen Perancis. Sudah pasti yang menang adalah Boyka padahal kakinya masih cedera. Dan terakhir pertarungan dari Dolor Kolombia melawan Jerry Lem dari Korut. Hasil Dolor yang menang. Hingga di saat mereka-mereka yang kalah ini membersihkan luka mereka, kepala sipir pun akan membawa mereka untuk kembali ke penjara mereka, serta menurunkan mereka kalau bus penjemputan mereka akan datang. Tapi itu hanyalah sebuah kebohongan karena mereka semua di-kill di tempat. Jadinya mereka yang kalah di ring akan di-kill oleh para sipir. Dolor benar-benar santuy ketika para tahanan lain melakukan kerja paksa mereka. Dan karena Boyka satu borgol kaki dengan Turbo yang terus ngoceh dengan Boyka membuat Boyka muak mendengar ocehan dari Turbo dan langsung menghajarnya. Sudah pasti Turbo tidak terima yang membuat pertarungan mereka tidak terelakkan. Sehingga
sehingga para sipir langsung meleraikan mereka berdua serta mendapatkan hukuman berupa mereka berdua dimasukkan ke dalam sel khusus yang bahkan sampai membuat mereka tidak bisa jongkok karena benar-benar kecil dan sempit. Seperti apa itu? Sehingga Turbo lagi-lagi dan lagi mengoceh kepada Boyka, tapi Boyka tidak peduli dan hanya diam saja. Bahkan di saat Turbo kebelet ingin boker, ia memberitahunya kepada Boyka dan bertanya bagaimana caranya ia bisa boker karena jongkok saja ia tidak bisa. Tapi Boyka merasa nyeri yang sangat parah di kakinya. Beberapa jam telah berlalu, Turbo pun bertanya nama dari Boyka, dan karena Boyka tidak mau memberitahunya membuatnya kesal karena nama pun Boyka tidak mau memberitahunya dan emosi karena ia ingin mengobrol tapi Boyka tidak meresponnya. Jadinya ia ngomong sendiri saja. Mereka pun akhirnya keluar dari sel khusus itu karena Gaga dan Farnati menyuap sipir akan hal itu. Mereka berdua pun berbincang dengan petarung mereka masing-masing kalau mereka berdua komplain tentang mereka yang di sana yang malah melakukan kerja paksa padahal mereka datang ke sana untuk kompetisi itu, yang membuat Gaga dan Farnati tidak terima karena petarung mereka diperlakukan buruk di sana dan protes kepada kepala sipir. Kalau di sana sudah ada Rezo, Farnati pun protes kepada Rezo yang memperlakukan petarungnya dengan buruk. Tapi Rezo memberikan penawaran kepada mereka berdua kalau ia menjamin si Dolor yang menang. Jadi Gaga dan Farnati segera kumpulkan semua uang mereka dan bertaruh kepada Dolor karena ia sudah menjamin kalau Dolor yang menang. Dan jika itu terjadi maka Gaga dan Farnati akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Sudah pasti mereka yang mata duitan dan mengedepankan uang di atas segala-galanya menyetujui hal itu. Boyka dan Turbo pun berada di borgol yang sama lagi, tapi mereka berdua menahan emosi masing-masing karena mereka ogah untuk masuk ke sel khusus itu lagi dan mulai bekerja sama dalam melakukan pekerjaan mereka. Tapi kala itu Turbo dibuat bingung dengan Dolor yang tidak ada di tempat biasanya. Kalau ya, Dolor menggunakan steroid itu lagi yang membuatnya langsung beradrenalin. Hingga di saat mereka makan, Turbo pun bertanya tujuan Boyka ada di sana. Tapi Boyka malas untuk meresponnya sehingga Turbo paham dan tidak bertanya lagi karena sia-sia untuk bertanya kepada Boyka. Mereka terus berada di borgol yang sama sehingga membuat mereka mulai tidak kesal serta berbincang kalau ini semua sudah diatur karena Dolor diberikan fasilitas yang berbeda dengan tahanan lainnya. Boyka sudah mengetahui hal itu yang intinya untuk menang membutuhkan banyak hal dan terpenting siapa dari mereka yang bisa bertahan, yang membuat Turbo bingung bertahan dari siapa. Boyka menjelaskan kalau Turbo bukan hanya bertarung di atas ring tapi di luar ring juga. Bahkan di saat mereka selesai dan masuk ke sesi latihan, mereka pun latihan bersama sehingga kepala sipir yang melihatnya merasa was-was dengan Turbo. Sedangkan Gaga, ia pun meminta mereka untuk menyiapkan uangnya. Begitupun dengan Farmati, ya, untuk bertaruh kepada Dolor agar mereka bisa langsung kaya raya. Balik ke Boyka dan Turbo yang melihat Dolor seakan sedang makan di sebuah restoran, tapi mereka langsung diminta untuk bekerja lagi padahal mereka makan saja belum. Sehingga Turbo yang ngedumel di tengah perjalanan membuat Boyka kesal dan meminta Turbo untuk balik saja jika tidak suka di sana, dan mungkin mereka bisa memutar balikan kondisi mereka agar bisa mendapatkan keuntungan, yang membuat Turbo menyebut kata improvisasi, adaptasi dan selesaikan. Tapi ia langsung mengalihkannya dan menganggap itu hanyalah omong kosong belaka dan bertanya maksud dari Boyka sebelumnya. Kalau Boyka merasa kalau mereka hanya perlu merubah mindset mereka, yaitu kerja paksa yang mereka lakukan bukanlah sebuah pekerjaan melainkan sebuah latihan. Seketika mereka berdua langsung bersemangat melakukannya sembari mereka workout tipis-tipis untuk meningkatkan performa dan kekuatan mereka. Dan ketika Boyka merasa nyeri lagi di kakinya, Turbo yang bertanya membuat Boyka kesal sehingga Turbo mengambil sebuah bunga yang ada di sana. Kalau ia meminta Boyka mengambil minyak dari bunga itu dan oleskan ke kakinya sembari mengucapkan kata itu lagi, yaitu improvisasi, adaptasi dan selesaikan, serta melanjutkan latihan mereka. Hingga di saat mereka istirahat, Boyka pun bertanya akan tato dari Turbo, apakah itu anak dari Turbo? Diiyakan oleh Turbo, ia punya 2 anak, cewek dan cowok. Jadi itulah alasan ia ikut bertanding agar ia bisa menang dan bebas
bebas dari sana dan bertemu dengan anak-anaknya. Bahkan ia hanya melihat putrinya ketika berusia 4 minggu. Tapi untuk Boyka, alasan ia di sana, ia harus menang karena ia adalah petarung paling lengkap di dunia dan sudah mengorbankan nyawanya untuk berlatih selama bertahun-tahun untuk mewujudkan hal itu, yang makin memperkuat hubungan mereka karena mulai terbuka satu sama lain dan bukan emosian lagi. Masuk ke pertarungan semifinal, yaitu Boyka melawan Rodrigo. Sialnya, di tengah pertarungan kaki Boyka nyeri lagi dan hal itu dilihat oleh Dolor yang membuatnya jadi tahu kelemahan dari Boyka. Tapi Boyka berhasil memenangkannya karena Rodrigo menyerah di kuncian dari Boyka. Tapi Boyka memberikan respect kepada Rodrigo akan pertarungan yang satisfying itu, sehingga Rodrigo yang kalah ia pun akan dikembalikan. Tapi sudah pasti itu tidak terjadi dan mereka mengkill Rodrigo. Rezo pun dibuat khawatir kalau Turbo bisa mengalahkan Dolor karena sama ngerinya dengan Boyka dan membicarakannya kepada kepala sipir untuk melakukan sesuatu. Alhasil Turbo dibawa ke tempat khusus serta memanas-manasi Turbo sehingga Turbo yang terpancing. Mereka langsung mengajar Turbo secara brutal dan tidak berhenti mengajar Turbo. Boyka pun dibuat bingung karena ia tidak melihat Turbo dari tadi. Tapi ketika selesai makan, ia mendengar suara Turbo yang memanggilnya, sehingga Boyka yang melihat kondisi Turbo yang seperti itu dibuat terkejut. Tapi Turbo meminta Boyka untuk tidak mengasihaninya karena mereka punya janji, yaitu pertarungan mereka di atas ring. Dan ketika Boyka latihan seperti biasa, Dolor datang menemui Boyka sembari memberitahu rumor dari Boyka yang ia dengar kalau Boyka awalnya petarung yang begitu ditakuti dan terus menang, tapi semenjak kalah dengan Iceman, ia menjadi pecundang dan mendapatkan gelar sebagai juara toilet karena terus membersihkan toilet penjara, yang membuat Boyka kesal akan hal itu. Tapi Dolor meminta Boyka untuk menghabiskan waktu bersama dengan Turbo karena itu akan menjadi saat-saat terakhir dari Turbo, dan mereka berdua pun sama-sama berlatih untuk pertarungan mereka nanti. Boyka pun tidak melihat Turbo di selnya dan tahu kalau Turbo sedang latihan, padahal kondisinya benar-benar tidak fit seperti itu. Bahkan benar-benar kesulitan karena tubuhnya masih sakit akibat dihajar oleh sipir kala itu. Alhasil di saat mereka kembali ke tempat bekerja, Boyka meminta Turbo untuk mengenali hutan di sana karena Turbo kan sebelumnya mantan militer, serta memberitahu kalau Turbo tidak akan bertahan di pertarungan itu karena mereka akan memastikan. Awalnya Turbo tidak peduli karena ia ingin tetap bertarung. Tapi karena Boyka tahu kalau sebenarnya Turbo peduli demi anak-anaknya, ia pun akan membantu Turbo agar bisa bebas dan kabur ke hutan. Turbo masih kekeh ingin bertarung, tapi Boyka menyadarkan Turbo kalau Turbo tidak bisa bertanding dengan kondisinya saat ini dan itu tidak adil. Apalagi Turbo tidak akan mendapatkan kehormatan jika ia mati demi uang. Tapi Turbo merasa kalau ia kalah, ia tetap bisa kembali dan pulang. Tapi pria tua ini memberitahu kalau itu tidak akan terjadi. Mereka tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Bahkan petarung yang kalah sudah tidak terdengar lagi namanya. Tidak ada yang keluar hidup-hidup di sana. Sehingga Turbo akhirnya mengerti dan akan kabur dari sana dengan bantuan dari Boyka. Tapi ia khawatir dengan Boyka jika mereka mengkill Boyka akibat membantunya untuk kabur. Tapi Boyka yakin mereka tidak
akan melakukannya karena mereka membutuhkan Boyka di pertandingan itu. Dan di saat sipir akan pipis, ia pun langsung menghancurkan besi borgol mereka. Tapi karena Turbo malah mengeluarkan suara yang keras, membuat mereka ketahuan dan ingin menghentikan mereka. Sudah pasti mereka melawan akan hal itu. Boyka pun berhasil mendapatkan kunci borgolnya dan membuka borgol di kaki Turbo serta memintanya untuk cepat kabur dari sana. Sipir pun berniat untuk menembaki Turbo. Untungnya Boyka berhasil menghentikan hal itu yang membuat Boyka langsung dijatuhkan oleh sipir. Sudah pasti kepala sipir dan Rezo kesal karena Boyka membuat Turbo kabur dari sana. Dan karena Boyka ingin berbicara dengan Gaga, mereka dibuat tergelitik dengan permintaan dari Boyka karena Gaga berada di pihaknya. Dan Gaga mengiyakannya karena ia lebih memilih uang daripada Boyka, yang membuat Boyka emosi karena Gaga mengkhianatinya. Tibalah pertarungan final dari Boyka melawan Dolor. Pertarungan sengit terjadi di sana, bahkan Dolor berhasil menyerang kelemahan dari Boyka yaitu kakinya dan memperparah kondisi kakinya. Boyka kesulitan dan membuat Dolor mendapatkan kesempatan untuk menghajar Boyka habis-habisan di sana. Boyka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Dolor serta membuatnya sampai terpental keluar ring, sehingga Dolor langsung merayakan kemenangannya melawan Boyka. Dan di saat wasit memberikan hitungan mundur kepada Boyka, Boyka pun melihat Pel di sana dan teringat di masa-masa dirinya menjadi pecundang yang terus membersihkan toilet penjara, bahkan sampai mendapat julukan yaitu juara dari toilet, yang membuatnya langsung mengambil kain Pel itu dan melilit kain itu di kakinya, serta teringat kata-kata dari Turbo yaitu improvisasi, adaptasi, dan selesaikan. Dan itu membuat pria tua ini kagum melihat Boyka dan menyebut nama Boyka. Anjing. Dolor yang sedang asik-asiknya selebrasi dibuat terkejut karena Boyka kembali bangkit, yang membuat keadaan di sana seketika hening melihat Boyka yang bangkit. Dan karena Dolor masih sombong kalau ia pasti menang, Boyka langsung menghajarnya, yang membuat kesombongan dari Dolor berubah menjadi kepanikan. Bahkan para tahanan yang menonton langsung mengumandangkan nama Boyka bersama-sama. Boyka. Kalau Boyka kali ini benar-benar menguasai pertarungan itu dan membuat Dolor kewalahan. Seketika membuat Rezo panik, apalagi Gaga dan Farnati. Dan
Ya, Dolor kalah dengan Boyka yang mematahkan kaki Dolor dari kaki Boyka yang cedera. Seketika Gaga menyesal karena ia sudah benar bertaruh kepada Boyka yang menang. Tapi apa daya, nasi telah menjadi bubur ayam. Penyesalan datang di akhir serta emosi kepada Rezo karena ia jadi rugi miliaran ulah dari Rezo. Dan Farnati, ia pun pergi ke tempat kepala sipir karena ia tidak terima atas kerugian yang ia dapat dan akan mengkillnya. Tepat kala itu Rezo tiba sehingga Farnati langsung mengkill Rezo. Tapi Farnati tewas di tangan kepala sipir. Boyka pun dihampiri oleh kepala sipir. Kalau Boyka langsung meminta hadiahnya, yaitu bebas dari penjara. Tapi mereka belum tentu bisa melakukannya karena Boyka membuat Turbo kabur dari sana dan akan mengembalikan Boyka ke tempat ia berasal. Tapi mereka tidak melakukan itu dan akan mengkill Boyka di tempat biasanya. Dan ketika kepala sipir akan mengkill Boyka, tiba-tiba ya, Turbo datang untuk menyelamatkan Boyka dan Turbo dibantu oleh Gaga. Dan Gaga menyelamatkan Boyka sebagai permintaan maafannya telah berkhianat sebelumnya. Dan untuk mengganti hal itu, ia memberikan uang kepada Boyka serta memberitahu kalau Boyka tetap petarung yang terhebat di dunia walaupun kakinya sedang cedera. Dan Turbo ia akan ikut bersama dengan Gaga sehingga Boyka mengerti dan ingin turun dari sana. Tapi sebelum Boyka pergi, Turbo pun berterima kasih atas membantunya untuk kabur dan ia membayar hutang itu dengan cara menyelamatkan Boyka barusan karena di tempatnya tidak ada yang gratis, tapi di tempat Boyka semuanya gratis. Dan karena Gaga meminta Turbo untuk cepat, Boyka pun memberitahu namanya, yaitu Yuri Boyka. Ya, karena sebelumnya Turbo bertanya namanya sehingga Turbo juga memberitahu namanya, yaitu Jericho. Ia agak malu dengan namanya, tapi Boyka berkata kalau itu nama yang sangat bagus dan keren. Serta mereka pun menjadi sahabat. Apalagi mereka juga punya janji, yaitu pertarungan mereka di atas ring. Dan langsung berpamitan. Sehingga Boyka pun pergi dengan tersenyum lebar karena ia akhirnya bebas. Ditambah lagi ia mempunyai uang yang banyak. Dan film Undisputed Redemption pun selesai.